Ya, mungkin banyak dari Anda yang bertanya-tanya, kok bunga kredit perbankan masih tinggi ya, dan apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Padahal kita ketahui bersama Bank Indonesia juga melonggarkan begitu kebijakan moneternya dan menahan suku bunga acuannya di level yang bisa terbilang rendah, akan tetapi tak sedikit dari kita masih merasa bunga kredit bank kok nggak ikut turun sih, dan apa benar demikian dan kira-kira apa saja faktornya? Mari kita ulas bersama dalam Bunga Kredit Masih Selangit. Nah, kalau kita lihat di sini memang sebelum kita membahas lebih jauh terkait posisi bunga kredit pada sejumlah bank, ada baiknya juga kita melihat datanya terlebih dahulu bagaimana terkait kondisi begitu ya dari suku bunga perbankan secara general. Dan apabila melihat dari kondisinya sebenarnya kalau melihat ataupun mengacu pada suku bunga acuan Bank Indonesia ataupun BI ini atau BI 7 Days Reverse Repo Rate memang sudah terbilang ada di level yang cukup rendah begitu ya, atau kini berada di kisaran ataupun di angka 3,5%. Nah, di sini juga kalau kita lihat lainnya, selama pandemi COVID-19 bertahta di Republik ini, memang Bank Indonesia juga senantiasa melonggarkan kebijakan moneternya dan tak lain dan juga tak bukan yakni untuk memicu pemulihan ekonomi yang pastinya sangat terdampak oleh adanya pandemi COVID-19 ini. Dan juga kalau misalnya kita lihat data lain ataupun sedangkan apabila melihat data lainnya yang juga dipublikasi begitu oleh Bank Indonesia, ternyata suku bunga dasar kredit atau SBDK, suku bunga dasar kredit perbankan juga mengalami penurunan hingga 155 basis point sejak Juni 2020 menjadi 8,28% begitu ya untuk hingga ataupun sejak 2020 Juni hingga Juni 2021 ini. Dan juga selain itu begitu juga dengan suku bunga kredit KPR yang mana memang nyatanya juga mengalami penurunan sebesar 212 BPS atau basis point di sini memang pada periode Juni 2020 hingga Juni 2021 ini. Sehingga diharap juga mampu untuk mendorong peningkatan pertumbuhan kredit begitu pemilikan rumah KPR dan bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Dan juga berbicara terkait segmen KPR ini, hal lain yang juga perlu diketahui adalah berdasarkan catatan BI, penyaluran kredit baru di era pandemi ini masih mengalami peningkatan. Apalagi kalau kita lihat datanya di KPR juga tumbuh positif 6,79% pada bulan Juli 2021. Selain itu, kredit dari sektor UMKM juga tak kalah angkanya dengan KPR, di mana kredit UMKM juga dilaporkan masih bergerak positif di angka 1,93% pada Juli 2021, walaupun agak sedikit melemah begitu ya apabila kita bandingkan dengan bulan sebelumnya atau pada bulan Juni 2021. Lalu dengan laporan ini kira-kira bank mana sih ataupun bank yang mana nih yang kiranya masih berada di SBDK atau suku bunga dasar kredit yang terbilang tinggi di saat suku bunga acuan BI berada di titik yang rendah. Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini memang ternyata untuk segmen korporasi ranking pertama ataupun SBDK tertinggi di segmen ini ataupun segmen korporasi adalah Bank Newcomers dengan SBDK lebih dari 10% ataupun double digit di 16,63% dan spreadnya terhadap BI rate di 13,13%. Dan yang kedua ada Bank Sampurna dengan SBDK 14,50% dan spread 11%. Lalu untuk sebelahnya nih untuk segmen retail ternyata masih Bank Newcomers dengan SBDK-nya 17,13% dengan spread 13,13%. Lalu yang kedua juga masih Bank Sampurna dengan SBDK 14,75% dan spreadnya 11,25% terhadap BI rate. Lalu untuk segmen mikro ternyata ada bank dari Jepang yaitu J Trust Bank. Ataupun di sini juga SBDK-nya lebih dari 20%, di mana ada 26% SBDK-nya dengan spread terhadap BI rate 22,50%. Lalu Bank Newcomers lagi di urutan kedua ataupun ranking kedua di segmen mikro dengan SBDK 17,13% dengan spreadnya 3,63%. Nah ini kita lihat lagi begitu ya di sini memang tapi terkhusus untuk Bank Newcomers ini memang di mana walau kalau kita lihat SBDK-nya begitu ya terbilang tinggi, di sini memang kita lihat juga pihaknya atau Bank Newcomers ini memang juga suka kalau kita lihat dari pihak yang mempublikasikan begitu di sini memang kalau kita lihat di mana Bank Newcomers ini juga terlihat ataupun pernah menyampaikan begitu statement ataupun pernyataan di sini juga walaupun mereka SBDK-nya tinggi, mereka juga akan melihat ataupun
memberi peluang begitu untuk bekerja sama dengan fintech, bahwanya untuk menggandeng pihak ketiga seperti fintech agar biaya kreditnya turun begitu, khususnya biaya kredit untuk UMKM. Nah ini lalu masih ada urutan lain ataupun ranking lainnya di segmen lainnya di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk selanjutnya begitu, ternyata segmen non KPR dan juga KPR Bank Newcomers di sini masih berada di urutan yang pertama untuk segmen KPR dan segmen non KPR. Di sini memang untuk segmen KPR Bank Newcomers SBDK-nya 16,63%, lalu spread-nya 13,13%. Lalu di ranking keduanya ada Bank Sampurna dengan SBDK tipis begitu ya di 16,50% terhadap Bank Newcomers, lalu spread-nya 13%. Lalu di segmen non KPR-nya di sini juga SBDK-nya Bank Newcomers ranking pertama lagi di 17,88% dengan spread terhadap BI rate 14,38%. Lalu ada Bank Jago nih yang ranking 2 dengan SBDK 16% dengan spread 12,50%. Padahal seperti yang telah saya ulas sebelumnya, di masa pandemi ini BI juga melaporkan adanya peningkatan begitu ya terhadap pertumbuhan kredit dari KPR, bahkan hingga 6% lebih atau tepatnya di angka 6,79% di Juli 2021. Dari tingginya SBDK ini ataupun dari bank-bank yang tercantum ini, tentu mereka begitu ya juga memiliki alasan, dan kita pun yakini mereka juga masih tetap berupaya ataupun melakukan upaya untuk menurunkan suku bunga mereka. Nah, di samping komponen dalam SBDK memang cukup banyak, jadi tidak hanya persoalan biaya dana, lalu ada juga biaya kredit, tetapi juga ada premi resiko margin. Tetapi tentunya kalau ingin membedahnya lebih jauh, kita akan konfirmasi langsung begitu ya di lain kesempatan. Dan juga namun secara umum untuk saat ini apa saja sih faktor-faktor yang membuat kredit susah turun begitu ya, walaupun BI rate yang kita ketahui juga terus melakukan pelonggaran kebijakan moneternya, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini kalau kita lihat memang faktor yang pertama dan juga seringkali begitu membuat bunga kredit bank susah turun, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini adalah terkait banyak nasabah yang menunda pembayaran kreditnya. Ternyata jadi masalah begitu. Bahkan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso juga mencatat sebesar 775 triliun nasabah menunda pembayaran, dan juga ikut menjadi beban begitu ya bagi bank dan juga lembaga keuangan, sekaligus membuat percepatan penurunan suku bunga juga tidak secepat penurunan BI rate. Dan atas hal ini juga kalau kita lihat memang menjadi banyak bank yang lebih berhati-hati begitu ya, karena memang kenapa berhati-hati? Karena memang kalau kita lihat ada resiko yang tinggi juga. Dan juga selain itu dalam ilmu perbankan, sulitnya bunga kredit turun ini juga pasti banyak tertuju pada aspek cost of fund bank, begitu di sejumlah bank ini, dan juga misal debitor mikro yang ada di pulau begitu ya, yang aksesnya sulit, dan juga untuk menuju pulaunya saja sulit begitu. Bahkan kalau kita ke lokasi aja perlu effort banget. Pesawat yang nggak tiap hari terbang, lalu ada kapal yang nggak setiap hari berlayar juga ke pulau tersebut, dan juga kalau hal-hal kayak gitu pasti mempunyai ongkos kredit yang lebih mahal daripada ongkos kredit yang di wilayah yang biasa aja, begitu nggak effort banget. Dan juga belum lagi kalau bayarnya seret, pasti risknya juga bakal naik, dan ujung-ujungnya mau nggak mau juga SBDK-nya juga jadi tinggi. Dan intinya semoga keadaan terdampak pandemi ini cepat pulih agar ekonomi Indonesia juga mampu ngegas lagi seperti di masa sebelum pandemi COVID-19.